Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi ya. Kita mulai lagi dengan tutorial WA marketingnya ya. Yang ingin melihat secara berurutan bisa masuk ke playlistnya di channel saya ya. Jadi ini sudah yang video kelima ya. Jadi video kelima untuk yang trik mengelompokkan database nomor WA. Atau di sini saya ini nomornya nomor 4 ya, nomor 4. Nah, video pertama kemarin kita masuk sudah dengan trik mendapatkan unlimited nomor WA, terus trik menyimpan ribuan nomor WA, terus trik untuk mengolah database, dan berikutnya strategi untuk komposisi ebook. Nah, ya yang nomor 3 saya bagi dua jadi 3A dan 3B biar enak gitu. Jadi ini kita masuk yang terbaru lagi, kita gimana sih kita mengelompokkan database dari calon pelanggan atau calon customer kita. Nah, oke ya, seperti ini. Jadi kita punya trik sendiri untuk sekarang kemarin saya sudah berbagi gimana sih kita mengirim WA pertama tanpa maksud langsung jualan, jadi tanpa langsung masuk jualan atau melakukan penawaran. Jadi saya asumsikan di sini bahwa WA pertama tersebut sudah terkirim oleh kawan-kawan semua entah berupa produk gratisan, ebook atau video tutorial, itu bebas saja. Jadi apa sih kira-kira jawaban dari WA pertama yang kita masuk ya. Jadi WA pertama yang kita tawarkan ke calon customer kita biasanya ada 5 kemungkinan. Jadi ada 5 kemungkinan untuk WA yang masuk. Jadi ada 5 kemungkinan untuk WA yang masuk. Maksudnya 5 kemungkinan jawaban terhadap WA yang masuk, seperti itu. Nah, yang pertama adalah pesan tidak dibaca dan tidak direspon. Gimana sih cara kita menyikapi jika pesan tidak dibaca atau tidak direspon? Cara menyikapinya bisa didiamkan dulu ya, didiamkan dulu. Kemudian kita follow up di hari kedua ya. Di hari kedua, di hari dan waktu yang berbeda. Mungkin saja WA pertama tersebut masuk pada saat kurang tepat, misalnya lagi sibuk, jam tidur atau apalah seperti itu. Jadi kita masih ada 2 kemungkinan, dia mau menerima WA kita atau tidak, seperti itu. Jadi kita WA untuk yang kedua. Nah, jadi WA kedua tolong diingat, WA keduanya kita kirim pada hari kedua ya, pada hari kedua ya, dengan waktu yang mungkin berbeda dengan pengiriman yang pertama. Nah, terus berikutnya apa sih yang bisa pesan responnya? Jadi responnya bisa juga pesan dibalas dengan kata minat ya. Nah, untuk pesan yang dibalas dengan kata minat itu bisa langsung dibalas dengan mengirim link download dari ebook atau video tutorial kita ya, link download ebook atau video tutorial kita. Setelah itu kita bisa mengedit nama kontak, karena waktu pertemuan pertama kita calon customer 1, calon customer 2 kita bisa sudah diganti dengan calon customer, misalnya namanya Amel jadi diganti calon customer Amel, seperti itu, supaya kita agak mudah mengelompokkannya. Nah, pertanyaan, Bang, dari mana bisa tahu namanya? Nah, dari mana kita bisa tahu namanya? Kita tinggal mengklik dari nomor mereka dan namanya biasanya terlihat di sana, seperti itu. Jadi kita ikutin nama mereka di situ, tapi tetap nama depannya kita samakan untuk customernya, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah dibalas dengan kata lain. Misalnya bingung dia. Misalnya dibalas dengan apa? E-booknya benar nih gratisan, atau video tutorialnya benar nih gratisan, atau ini siapa ya, atau dapat nomor saya dari mana, dan lain-lain lah mungkin. Nah, maka kita juga bisa menyikapi atau menanggapi respon dengan bahasa yang sopan, layaknya berkenalan dengan orang baru
Jadi maaf kakak, saya ini bla 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 bla, saya ingin menawarkan seperti ini. Kita mungkin ketika ditanya ibu beras, ya kakak benar, ini memang gratis seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengedit namanya karena kita sudah ini ada minat atau tidak seperti itu dengan ebook yang kita tawarkan atau video tutorial yang kita tawarkan. Berikutnya adalah pesan dibalas dengan kata stop. Nah, ini yang sering kita dilupakan oleh kawan-kawan yang melakukan WA marketing karena biasanya di akhir kalimat atau di akhir kiriman mereka tidak melakukan penawaran untuk unsubscribe ya, atau kata-kata berhenti menerima WA. Nah, jadi ketika orang tersebut diinstruksikan dengan kata stop, kita berarti berhenti menerima pesan WA dari kita agar tidak menekan tombol blokir atau revert karena merasa terganggu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah pesan tersebut tidak dibalas dengan menekan tombol blokir atau dianggap spam, ya, lalu akan dilakukan report. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan akun kita atau nomor kita, karena ketika kita seringan dianggap spammer, maka biasanya WA akan memblokir nomor kita seperti itu. Nah, untuk kata yang membalas dengan kata stop, hapus saja nomornya ya. Jadi dari kontak kita juga dihapus agar kita tidak mengizinkan WA untuk berikutnya seperti itu. Nah, yang paling ini ya mengkhawatirkan biasanya pesan direspon dengan kemarahan bahkan diblokir. Nah, meskipun kita sudah memberitahukan bahwa ketika ada tidak suka bisa dibilang stop atau apa, nah, tapi ini bisa dia marah atau diblokir. Nah, setidaknya kita harus minimal mungkin mengirim pesan dengan sopan, tidak jualan, tapi menawarkan benefit serta menyertakan berhenti menerima pesan tersebut. Nah, kita jangan terpancing ketika marah atau justru merasa bersalah seperti itu. Nah, kenapa sih kadang-kadang orang bisa marah ketika menerima WA? Mungkin saja pesan yang kita masuk kurang tepat karena dia menunggu pesan penting dari seseorang, tiba-tiba pesan kita yang masuk, atau dia sedang beristirahat, atau dia sedang sibuk tidak ingin diganggu, bisa juga, atau pesan kita masuk di saat sebelumnya dia sudah marah dengan orang lain, bisa juga, atau bisa jadi pesan kita masuk kepada orang yang bosan dengan penawaran, ini sudah nggak senang banyak penawaran masuk, pesan kita juga masuk untuk melakukan penawaran padahal kita belum melakukan penawaran ya, tapi memberikan sesuatu. Bisa jadi berikutnya isi pesan tidak sesuai dengan pemahamannya karena membaca mungkin cepat nah, dan banyak kemungkinan lainnya. Nah, ketika kita sudah menerima jawaban dari pesan yang terkirim dengan ininya, jadi pesan yang dibalas ya, jadi kita sudah bisa membagi market atau pasarnya. Jadi kita sudah bisa membagi market atau pasarnya. Jadi pasarnya sudah kita bisa bagi. Yang pertama di sini saya bagi namanya cold market atau database awal ya, database awal yang baru kita bentuk ya, database mentah yang baru kita bentuk. Ya, jadi masih misalnya namanya calon customer 1, 2, 3 itu masih data mentah. Nah, berikutnya warm market ya. Jadi pasar hangat lah yang mau jadi customer kita, atau ini adalah orang-orang yang mengatakan minat. Nah, mengatakan minat kan dia belum tentu beli, tapi dia sudah berminat dengan ebook atau video tutorial yang kita berikan seperti itu. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah namanya kita ganti tadi. Jadi dari calon customer, kalau cold market itu kita bedakan calon customer, kalau warm market itu calon customer 1, misalnya calon customer Amel tadi ya, market. Nah, berikutnya adalah hot market. Jadi hot market ini mereka yang sudah melakukan pembelian. Nah, bisa kita edit dengan nama di situ buyer, misalnya si Amel tadi sudah melakukan pembelian produk kita ganti dengan nama buyer Amel, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah segmentasi secara sederhana. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena penanganan
market ini berbeda-beda. Jadi ketika hot market otomatis kita tinggal memberikan penawaran diskon atau promo-promo seperti itu. Jadi ketika warm market itu kita kembali menawarkan produk kita, dan cold market itu berarti kita masih melakukan menarik demandnya untuk menjadi warm market. Jadi ada geserannya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan hard selling itu harapannya sudah kita masukkan di hot market seperti itu. Oke, mungkin ini cara kita berbagi untuk segmentasi dari WA yang sudah masuk dari jawaban mereka. Kita ketemu lagi di pertemuan atau video selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.